Vera. Saya Malika Toli Hairunisa. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi logaritma. Kalian sudah tidak asing dong dengan materi logaritma. Yuk saksikan video presentasi kami tentang materi algoritma. Check it out. Oke teman-teman, mari kita simak pengertian dari algoritma. Logika algoritma adalah cara berpikir sistematis untuk merancang solusi terhadap masalah yang dihadapi. Ini melibatkan pemikiran logis dan struktur yang baik untuk mengatur langkah-langkah yang diperlukan agar mencapai tujuan tertentu. Nah, inilah beberapa konsep penting dalam logaritma. Yang pertama, ada penyataan atau statement, instruksi dasar dalam algoritma. Yang kedua, ada percabangan, memilih antara dua atau lebih jalur berdasarkan kondisi tertentu. Ketiga, ada perulangan, mengulangi serangkaian instruksi hingga kondisi tertentu terpenuhi. Keempat, ada rekruksi, proses di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil. Yang terakhir ada kompleksitas algoritma, yaitu evaluasi kinerja algoritma dalam hal waktu dan ruang. Oke teman-teman, dalam materi logaritma ada yang namanya pemrograman. Yuk kita cari tahu dulu pengertian dari pemrograman. Pengertian dari pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode komputer untuk menciptakan program yang menjalankan tugas tertentu. Nah, kalian sudah tahu belum sih sejarah logika algoritma dan pemrograman? Yang pertama ada matematikawan Persia dan Arab seperti Al-Kharinzi dan Abdi Yusuf Al-Kindi memperkenalkan gagasan-gagasan dasar tentang algoritma, termasuk konsep algoritma penyelesaian samaan linier dan kuadrat. Kedua, ada Blaise Pascal dan Pierre de Fermat mengembangkan teori probabilitas dan teori bilangan yang memunculkan ide-ide dasar dalam logika matematika yang mendukung pengembangan algoritma. Yang ketiga, George Boole memperkenalkan aljabar Boolean yang merupakan dasar bagi banyak konsep dalam logika matematika yang digunakan dalam pengembangan algoritma modern. Terakhir, Alan Turing dan Alonzo Krauss mengembangkan teori komputasi yang memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang apa yang bisa dan tidak bisa dihitung oleh sebuah mesin. Turing juga menciptakan mesin Turing, model konseptual untuk komputer modern. Sejarah pemrograman. Yang pertama ada Carles Beck dan Adolf Fletch adalah dua tokoh penting dalam sejarah pemrograman. Beck merancang mesin analitik yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern, sedangkan Fletch menciptakan algoritma untuk mesin. Beck menjadikannya programmer wanita pertama. Lalu, perkembangan komputer elektronik seperti ENIAC dan UNIVAC membuka jalan bagi pemrogram komputer modern pada tahun 1940 dan 1950. Bahasa pemrograman seperti Assembly, Fortran, Cabal, dan Lisp muncul pada tahun 1970. Bahasa seperti dan Pascal menjadi kemudian pada tahun 1990 dan seterusnya muncul bahasa pemrograman seperti C++, Java, Python, dan JavaScript yang digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak modern. Gimana teman-teman? Udah tahu kan sejarah dari logika algoritma dan pemrograman? Sekarang kita masuk ke materi tujuan pembelajaran dari logika algoritma dan pemrograman. Yang pertama ada pemahaman konsep dasar komputasi. Belajar logika algoritma dan pemrograman membantu seseorang memahami konsep dasar komputasi, termasuk bagaimana komputer memproses informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, kemampuan memecahkan masalah. Salah satu tujuan utama dari belajar logika algoritma adalah untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dengan memahami logika algoritma, seseorang dapat merancang solusi efisiensi dan efektif untuk berbagai masalah komputasi.
ketiga, meningkatkan keterampilan pemrograman. Belajar pemrograman memungkinkan seseorang untuk mengimplementasikan solusi yang telah dirancang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Ini membantu dalam mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan untuk membuat aplikasi dan sistem perangkat lunak. Peningkatan kreativitas. Merancang algoritma dan menulis kode pemrograman melibatkan sejumlah besar kreativitas. Belajar loga algoritma dan pemrograman dapat membantu seseorang mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dalam merancang solusi yang inovatif untuk masalah yang kompleks. Kelima, peningkatan daya saing profesional. Pemahaman yang kuat tentang logika algoritma dan kemampuan pemrograman adalah aset berharga dalam banyak bidang industri, termasuk teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Ini dapat meningkatkan daya saing seseorang di pasar kerja. Keenam, kesiapan untuk perubahan teknologi. Bidang teknologi terus berkembang dengan cepat dan pemahaman yang kuat tentang logika algoritma dan pemrograman mempersiapkan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan mempelajari bahasa pemrograman baru atau paradigma pemrograman. Ketujuh, mengembangkan keterampilan analisis. Belajar logika algoritma melibatkan pemikiran analitis yang mendalam. Ini membantu seseorang dalam mengembangkan keterampilan analitis yang penting untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Dan terakhir, kesenangan dan pemuasan pribadi. Bagi banyak orang, belajar logika algoritma dan pemrograman merupakan aktivitas yang menyenangkan dan memuaskan. Mampu menciptakan sesuatu dari awal dan melihat hasil kerja keras dalam bentuk pemrograman yang berfungsi dapat memberikan rasa pencapaian yang besar. Nah, ini dia ciri-ciri logika algoritma dan juga pemrograman. Yang pertama, logika algoritma melibatkan pendekatan sistematis dalam merancang langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Kedua, pemecahan masalah. Tujuan utama dari logika algoritma adalah untuk mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dengan cara yang efisien dan efektif. Ketiga, abstraksi. Logika algoritma melibatkan kemampuan untuk mengabstraksi masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Selanjutnya, klarifikasi algoritma harus jelas dan tidak ambigu sehingga dapat diikuti dan dipahami oleh siapapun yang menggunakannya. Lalu, terukir algoritma harus memiliki langkah-langkah yang perlu dan dapat dieksekusi secara berurutan tanpa ambigu. Lalu, efisiensi, yaitu logika algoritma mencakup pencarian solusi yang efisiensi dalam hal waktu dan ruang sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan menggunakan sumber daya yang minimal. Lalu ada ciri pemrograman. Yang pertama, implementasi, yaitu pemrograman melibatkan implementasi logika algoritma ke dalam bahasa pemrograman tertentu dengan sintaksis yang sesuai. Kedua, kode. Pemrograman menghasilkan kode komputer yang dapat dieksekusi untuk mencapai tujuan tertentu dan efektif. Ketiga, keterampilan teknis. Memerlukan keterampilan teknis dan memahami sintaksis bahasa pemrograman, manipulasi data, dan pemecahan masalah. Adapun ciri pemrograman yaitu kreativitas dan kesalahan. Kreativitas adalah pemrograman memungkinkan untuk mengatas dalam merancang dan mengimplementasikan satu untuk masalah yang beragam. Kesalahan yaitu kesalahan oleh bagian dan proses pemrograman dan pemasukan ke dalam debug dan perbaikan kesalahan. Oke, adakah yang ditanyakan oleh teman-teman? Jika tidak, kami ucapkan terima kasih. Oke teman-teman, udah paham kan tentang materi logaritma? Terima kasih yang udah menonton video presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.